Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bening. Kembali lagi dengan aku, Sarah Balkis. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview buku atau kitab yang berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah merupakan kitab dasar untuk belajar tauhid. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Kitab ini aslinya ditulis dalam bahasa Arab, namun sudah ada versi terjemahan bahasa Indonesianya. Salah satunya yang sudah diterjemahkan oleh tim ahli Akademi Matan. Saat membaca kitab ini, aku juga baca kitab syarahnya untuk memudahkan memahami. Aku baca syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang juga udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Ketika kita berusaha memahami isi buku ini, akan sangat lebih baik jika kita juga menyimak penjelasan Ustadz atau datang ke majelis ilmu yang sedang membahas kitab ini. Kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah dikenal pula dengan nama Tsalatsatul Usul. Al-Usul Ats-Tsalatsah, Tsalatsatul Usul. Al-Usul Ats-Tsalatsah bermakna 3 landasan utama, 3 fondasi. Sebelum masuk ke dalam 3 landasan utama, dijelaskan dalam kitab ini bahwa ada 4 masalah yang kita wajib mendalaminya. Yang pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalil. Yang kedua, amal, yaitu menerapkan ilmu. Yang ketiga, dakwah, yaitu mengajak orang lain kepada ilmu dan amal. Yang empat, sabar, yaitu tabah, tangguh, menghadapi segala rintangan maupun gangguan dalam melaksanakan hal-hal tersebut. Selanjutnya, Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 fondasi, 3 landasan utama. Dituliskan dalam buku ini, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari dan mengamalkan ketiga perkara ini. Perkara yang pertama, Allah lah yang menciptakan kita dan yang memberi rizki kepada kita. Allah tidak membiarkan kita begitu saja dalam kebingungan, tetapi mengutus kepada kita seorang Rasul. Maka, barang siapa mentaati Rasul tersebut pasti akan masuk surga, dan barang siapa menyalahinya pasti akan masuk neraka. Yang kedua, Allah tidak ridho jika dalam ibadah yang ditujukan kepadanya, dia dipersekutukan dengan sesuatu apapun, baik dengan seorang malaikat yang terdekat, atau dengan nabi yang diutus menjadi rasul. Ketiga, barang siapa yang mentaati Rasulullah serta mentauhidkan Allah, tidak boleh berwala dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu keluarga dekat. Dijelaskan dalam syarah, berwala itu yang dimaksud adalah berkasih sayang atau bersahabat kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Overview Kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Seorang muslim yang bertauhid sebenar-benarnya dalam tiap aspek kehidupan dalam psikologi agama dapat disebut sebagai seseorang dengan kematangan beragama. Menurut Alport, kematangan beragama berkaitan dengan kesehatan mental, dan secara khusus memberi makna terpadu bagi kehidupan pemeluknya. Dengan memahami dan mengamalkan tauhid, hidup kita akan terarah. Manzurul Huq, dalam perkembangan hati dan kepribadian, dalam psikologi kepribadian perspektif Islam menulis, tauhid memberi energi bagi hati. Ketika iman ada dalam hati, ia membebaskan pikiran dan semua fungsi psikisnya dari segala macam ikatan kognitif yang menahan, yang melumpuhkan, yang menekan pertumbuhan hati atau diri dari potensi kebaikan. Ketika akal diterangi oleh cahaya transendental dari tauhid, akal akan tumbuh menjadi pengaruh atas semua komponen diri, menundukkan semua dorongan dan hawa nafsu yang buruk, dan berusaha menjadikan diri konsisten dengan kebaikan, yakni menjadi muslim yang baik. Ketika iman yang tumbuh dari tauhid terus menyebar ke lingkup hati yang lebih luas, iman semakin menangkap domain emosi dan menggunakannya untuk mengawal pertumbuhan kepribadian dan hati, melindunginya dari efek merusak, seperti dari dorongan, hawa nafsu, dan membatasi kepuasan dari hal yang berlebihan. Sebagai contoh, kesadaran dan keyakinan pada Allah yang Maha Kuasa, kebijaksanaan mutlak dalam memberi rizki, menganugerahkan kesuksesan dan pahala, menimbulkan kesengsaraan serta hukuman, menghasilkan emosi cinta, dan ketakutan yang mendalam kepada Allah. Ketika 2 emosi utama ini sangat terkait dengan Allah, maka sepenuhnya akan menjalani 3 landasan utama tauhid. Memahami dan terpadu pada setiap aspek kehidupannya.
Emosi cinta pada Allah memberi nilai positif pada semua kebajikan dan perbuatan yang diperbolehkan serta dihargai oleh Allah. Dan rasa takut pada Allah menghubungkan nilai-nilai negatif dengan semua sifat dan perilaku yang tidak disukai serta dikutuk oleh Allah. Bersama dua emosi ini menjadi faktor yang sangat kuat dalam mengarahkan kualitas manusia menjadi optimal dalam berislam. Agama memberi perasaan kepemilikan atau belongingness yang merupakan salah satu kebutuhan manusia. Bahkan menurut Alport, perasaan religius yang matang dapat lebih unggul daripada psikoterapi karena adanya perasaan dicintai, the feeling being loved, sesuatu yang bahkan belum dapat dicapai oleh psikoterapi. Melihat pembahasan 3 landasan, ada salah satu poin pertama yang berbunyi, Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Allah lah yang menciptakan kita dan yang memberi rizki kepada kita. Allah tidak membiarkan kita begitu saja dalam kebingungan, tetapi mengutus kepada kita seorang Rasul. Bisa dilihat bahwa begitu eratnya rasa belongingness dan feeling being love yang sebenar-benarnya dari Sang Khalik. Sungguh kita milik Allah dan kepada Allah lah kita kembali. Sekian, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.